Halo sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Petani Alami. Nah, pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang fosfor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fosfor memiliki peran yang sangat penting dalam pertanian yang tidak bisa disepelekan. Unsur fosfor berperan penting dalam pembentukan albumin, pembelahan sel untuk daun, pembelahan sel buah dan biji, serta untuk pembentukan bunga. Juga berfungsi untuk memperkuat batang, mempercepat pematangan buah, memperbaiki kualitas tanaman, perkembangan akar, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Unsur fosfor juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran, sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Nah, ini disebabkan karena kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Ciri tanaman yang kekurangan fosfor biasanya daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu, tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, hangus, pertumbuhan daun kecil-kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Fase pertumbuhan lambat dan tanaman menjadi kerdil. Baik, sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, kita langsung saja kepada proses pembuatan nutrisi jantung pisang yang sangat kaya akan unsur fosfor. Jadi bahan-bahannya sangat mudah dan sangat banyak bertebaran di kampung kita, di desa. Bahannya adalah satu, jantung pisang. Yang kedua adalah gula merah aren yang asli. Ini harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat petani bahwa gula merah aren itu hari ini sangat banyak yang tidak asli dan mengandung banyak unsur kimia. Nah, jadi harus dicari gula merah aren yang asli. Jantung pisang kita iris kecil-kecil, sekecil mungkin, agar pencampuran bahan-bahan nantinya bisa dengan mudah tercampur saat dilakukan fermentasi. Sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, penting juga untuk kita perhatikan bahwa kedua bahan ini, jantung pisang dan gula merah aren yang asli, itu kita timbang untuk disesuaikan dengan berat masing-masing. Jadi ketika jantung pisang beratnya 2 kilo, maka gula merah yang kita siapkan untuk fermentasi juga harus 2 kilo. Ketika 1 kilo jantung pisang, maka gula merah juga harus 1 kilo. Demikian seterusnya. Jadi kalau kebutuhannya adalah 2 kilo, maka gula merah 2 kilo, jantung pisang juga 2 kilo. Nah, seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa jantung pisang ini kita iris
setipis mungkin agar pencampuran bahan gula merah nanti saat fermentasi bisa lebih maksimal. Jika perlu, jantung pisang yang telah kita iris-iris tadi ini kita tumbuk lagi dengan lesung supaya kehalusannya lebih bagus dan lebih dapat tercampur dengan gula merah yang sudah kita iris. Nah, dalam gambar kita lihat bahwa gula merah juga itu kita iris setipis mungkin agar proses pencampurannya bisa lebih maksimal, dan tentu proses fermentasinya nanti juga bisa lebih maksimal sehingga nutrisi jantung pisang yang kita hasilkan nanti itu benar-benar maksimal dan bermanfaat buat tanaman kita. Sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara, jadi jantung pisang yang telah kita iris tadi dan sudah kita haluskan dengan maksimal itu kita masukkan ke dalam wadah pencampuran. Wadahnya bisa apa aja, bisa ember, bisa baskom, atau wadah apa saja yang tidak bocor dan dapat memudahkan kita dalam proses pencampuran kedua bahan. Nah, agar pencampuran dapat lebih maksimal, jantung pisang dan gula merah tadi kita aduk dengan cara meremas-remas, diaduk sambil diremas sehingga kedua bahan itu betul-betul tercampur dengan baik. Nah, setelah kedua bahan dirasa telah tercampur maksimal, maka kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Nah, wadah fermentasi ini sebaiknya toples yang berbahan plastik. Jadi sebaiknya dihindari yang berbahan kaca agar kemungkinan seperti meledaknya nutrisi jantung pisang yang kita bikin ini itu bisa kita hindari. Sahabat-sahabat sekalian, setelah nutrisi jantung pisang kita ini telah masuk semua ke dalam wadah fermentasi, maka wadah fermentasi kita ini kita tutup dengan kertas plano. Jadi kertas plano jangan ditiru seperti dalam gambar, karena dalam pembuatan saat itu kita tidak menggunakan kertas plano karena kertas planonya sedang habis. Jadi untuk sementara itu dulu yang kita pakai, nanti kemudian besoknya ini kita ganti kertasnya dengan kertas plano yang lebih bagus. Menjadi catatan bahwa kertas plano yang kita pakai sebaiknya kertas plano yang baru, yang bersih, yang tidak ada sama sekali tinta. Penting untuk kita catat bahwa wadah fermentasi ini jangan diisi sampai penuh, karena dalam proses fermentasi nanti bahan-bahan yang kita masukkan itu akan mengalami pembengkakan dan mengeluarkan gas. Kemungkinannya ketika bahan ini meluber ke atas bisa merusak kertas di atasnya sehingga proses fermentasi itu tidak maksimal. Setelah selesai, simpan di tempat sejuk, kering dan aman
agar proses fermentasi maksimal dan aman. Demikian video kita tentang nutrisi jantung pisang, dan ketika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan atau ada hal yang dianggap keliru, silakan komentar di kolom chat untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan seperti biasa, ketika apa yang kita videokan hari ini dianggap bermanfaat, mohon untuk di like, di subscribe, dan dibagikan agar semakin banyak petani-petani kita di seluruh Nusantara yang bisa merasakan manfaat yang kita videokan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.